warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Afrom. I am a student at SMPN 36 Jakarta, majoring Computer and Network Engineering. Currently, I'm an intern at PT Hypernet Indodata, working as a field engineer. In this video, I will demonstrate network configuration. Sebagai seorang siswa SMK yang siap terjun menjadi field engineer, persiapan fisik adalah hal mutlak. Saya melakukan pemanasan ringan untuk menjaga kebugaran jasmani agar terhindar dari cedera otot saat bekerja di lapangan nanti. Sebelum memulai aktivitas, saya meluruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga kegiatan simulasi praktek kerja ini berjalan lancar dan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat PKL, Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafi'an wa qalban thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di era revolusi industri 4.0, peran teknologi informasi sangat vital. Inilah yang melatar belakangi saya memilih tempat PKL di PT Hypernet Indodata atau Hypernet. Hypernet adalah perusahaan managed service provider MSP yang berperan besar dalam sejarah penyediaan infrastruktur digital di Indonesia. Sebagai perusahaan resmi berbentuk perseroan terbatas atau PT, landasan hukum berdirinya perusahaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini menjamin legalitas dan profesionalisme perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam struktur organisasi Hypernet terdapat divisi engineering dan NOC atau Network Operation Center. Sebagai calon siswa magang di posisi field engineer, saya akan berada di bawah naungan divisi engineering. Sebagai seorang field engineer di PT Hypernet Indodata, saya bekerja dengan mematuhi standar operasional prosedur yang ketat untuk menjaga profesionalisme. Terdapat dua prosedur utama yang wajib saya jalankan. Pertama, standar operasional prosedur atribut. Saya wajib mengenakan seragam rapi dan kartu tanda pengenal resmi saat berkunjung ke lokasi klien demi alasan keamanan. Kedua, standar operasional prosedur penanganan tiket. Setiap pekerjaan didasarkan pada surat perintah kerja dan harus diselesaikan sesuai target waktu layanan atau service level agreements agar kepuasan pelanggan terjaga. Contoh kegiatan dan langkah-langkah. Step 1. First, I need to connect the router to the internet source. Go to the IP menu, select DHCP client, choose the interface, and click apply. Wait until the status becomes bound. Now the router has internet access. Langkah kedua adalah mengatur alamat IP lokal untuk mendistribusikan ke klien. Masuk ke menu IP, pilih IP address, lalu masukkan IP address dan subnet masknya sesuai topologi yang diinginkan. Misalnya 192.168.10.1/24 pada antarmuka lokal. Step 3. Next, to share the internet connection to other device, I must configure the firewall. Go to IP, then firewall, and open the NAT tab. Add a new rule. Set the chain to source NAT and change the action to masquerade. Klik OK. Langkah keempat, saya membuat DHCP pool untuk membatasi rentan IP yang akan diberikan kepada pengguna. Selanjutnya masuk ke menu DHCP server lalu ke bagian networks. Di sini saya memasukkan network address, gateway, dan DNS. Terakhir, jalankan DHCP setup untuk memilih antarmuka dan address pool yang sudah dibuat tadi agar klien mendapatkan konfigurasi otomatis. Langkah ke-6, beralih ke konfigurasi wireless. Saya membuka browser, mengetikkan alamat IP default dari access point Aruba, dan melakukan login menggunakan username admin serta password sesuai nomor seri SN yang tertera pada perangkat. Step 7. Finally, let's configure the wireless network. Go to the configuration menu and create a new network. Type your Wi-Fi name or SSID. Click next and set a secure password with a minimum of 8 characters. Click finish. Now the Wi-Fi is ready to use.
Setelah konfigurasi selesai, saya melakukan pengujian bandwidth menggunakan speed test di 3 kondisi berbeda untuk mendapatkan data bivariate. Variabel X adalah jarak dan variabel Y adalah kecepatan internet. Data pertama, pada jarak 1 meter, kecepatan tembus 63.2 Mbps. Data kedua, pada jarak 15 meter di ruang terbuka, kecepatan turun menjadi 11.0 Mbps. Dari dua data numerikal ini, saya menemukan asosiasi negatif. Artinya, semakin besar jarak X, semakin kecil kecepatan Y. Berdasarkan perhitungan model linier terbaik, terjadi penurunan kecepatan sekitar 3-4 Mbps untuk setiap penambahan jarak 1 meter. Ini membuktikan hubungan sebab akibat antara jarak dan degradasi sinyal. Analisis peluang bersyarat. Pada percobaan ketiga, saya pindah ke lantai atas, tepat di atas titik akses, namun terhalang beton. Hasilnya, kecepatan anjlok drastis menjadi 1.16 Mbps. Ini adalah contoh peluang bersyarat, di mana peluang terjadinya penurunan sinyal ekstrim bersyarat pada adanya halangan tebal. Ini berbeda dengan kejadian saling bebas karena penghalang fisik terbukti mempengaruhi kualitas sinyal secara signifikan. Selama PKL sebagai Field Engineer di PT Hypernet Teknologi, saya mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan nilai bisnis dan wirausaha dalam layanan jaringan. Dari sisi bisnis, perusahaan memberikan solusi internet, dedicated, instalasi jaringan, serta maintenance untuk klien. Nilai bisnis yang saya pelajari adalah bagaimana kualitas layanan, kecepatan respon, dan keandalan jaringan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat reputasi perusahaan. Dari sisi wirausaha, saya memahami peluang usaha di bidang jaringan seperti membuka jasa instalasi mikrotik, setting hotspot, pemasangan wifi rumah dan UMKM, hingga konsultasi jaringan. Mikrotik sendiri bisa menjadi alat usaha karena banyak digunakan untuk manajemen jaringan, bandwidth, dan keamanan. Sehingga banyak bisnis membutuhkan tenaga yang bisa melakukan konfigurasi tersebut. Budaya industri yang saya temui adalah bekerja tepat waktu, berorientasi solusi, komunikasi yang jelas dengan klien, bekerja sesuai SOP, serta menjaga keselamatan kerja saat instalasi di lapangan. Selain itu, koordinasi tim dan dokumentasi pekerjaan juga menjadi hal yang penting. Kendala yang sering muncul yaitu gangguan jaringan di lokasi, cuaca yang menghambat instalasi outdoor, perangkat klien yang tidak kompatibel, lokasi pemasangan yang sulit dijangkau, serta troubleshooting yang memerlukan analisis cepat. Namun, kendala tersebut membantu saya belajar mengambil keputusan dengan cepat dan bekerja lebih profesional. Berhubung waktunya mau sholat, jadi kita langsung cepat-cepat bergegas menuju ke masjid atau musola terdekat di sekitar. Sekarang udah jam 12 sore, udah waktunya jam pulang kantor ya kan. Dan sebelum kita pulang, angka baca tuh kita baca doa terlebih dahulu. Dan doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka dan nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Langsung aja kita pulang.